Ikuti kami yuk melihat kawasan yang akan jadi ibu kota negara kita yang baru, Nusantara. Ini perjalanan kami ke ibu kota negara, Nusantara. Kira-kira udah ada apa sih di IKN? Ikutin terus videonya ya. Perjalanan ke Nusantara kami mulai dari Jakarta. Belum ada penerbangan langsung ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sehingga dari Jakarta kami menuju Balikpapan terlebih dahulu. Perjalanan pesawat ditempuh sekitar 2 jam 15 menit. Setibanya di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, kami langsung menuju IKN. Sekitar 97 km lagi untuk dapat sampai ke IKN, atau sekitar 2 jam perjalanan. Kami melewati jalan tol Balikpapan Samarinda melalui gerbang tol Karangcoang. Biaya tol yang diperlukan sebesar Rp32.500 karena kami hanya sampai pada kilometer 30 dan keluar di gerbang tol Samboja. Perjalanan untuk sampai pada titik 0 Nusantara masih harus ditempuh sejauh 60 km lagi. Untungnya jalanan sudah bagus dan beraspal. Namun sayangnya, ada beberapa ruas jalan yang longsor karena tekstur tanah merah yang lembek dan banyaknya alat berat yang lewat. Gak cuma ruas jalan yang longsor, bahkan ada plang hati-hati hewan buas. Aduh, beneran ada hewan buas nggak ya di jalan? Tapi ternyata di sepanjang jalan nggak ada nih hewan buasnya, aman. Setelah hampir 1,5 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di gerbang kawasan IKN. Untuk masuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, gak boleh sembarangan orang loh. Harus ada surat izin resmi dari Kepala Otorita IKN. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Rumah Tapak Menteri, karena letaknya paling dekat dari gerbang masuk. Rumah Tapak Menteri ini dikerjakan oleh PT Adikarya dan progres pembangunan sampai Juni sudah 14%. Inilah gambaran ruangan rumah menteri di IKN. Ada ruang tamu, kamar menteri, ruang kerja menteri, dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Ini dalam cat Pak. Nanti kita pasang plafon, ya kan? MI-nya udah selesai pasang plafon. Ini dicek sama QC, udah layak dicat atau belum. Wah, udah hampir selesai ya. Jadi penasaran nih sama progresnya. Ini 14,7 Pak. 14,7%. Dari rencananya 14,5, jadi masih plus ya. Target di 2024, Mei 2024. 36 rumah. Ya, 36 rumah plus infrastruktur. Kalau untuk kendala sih banyak. Kemarin ada kita kan dari hujan dari Desember sampai Maret itu kita hujan terus. Kemudian kendala di lapangan. Jadi kan kita gali tanahnya itu kan harus nunggu cuaca bagus baru bisa. Kemarin ini rumah ini baru bisa mulai itu di Maret akhir baru bisa kita mulai pondasinya. Kalau satu rumah itu kita target di 6 bulan Pak, dari pondasi sampai finishing. Kalau satu rumah kurang lebih di 50 orang. 50 orang? Ya, tapi kan banyak ya, maksudnya ada pekerja sipil, arsitek, MEP juga, itu sekitar 50 orang. Optimis nggak Pak Mei selesai Pak? Optimis. Optimis ya? Ya. Sekarang 14%, Ya. nanti Mei udah 100% ya Pak? Ya, dengan insya Allah. 36. Ya, optimis.
Selain rumah tapak menteri, pembangunan berikutnya ada kawasan Kemenko 4. Di sini nantinya terdiri dari kementerian-kementerian yang ada di bawah Kemenko PMK, seperti Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendes PDT, dan lain-lain. Kita sekarang berada di kantor lapangan proyek kita. Nah, posisinya kita berada di sini, Mbak. Nah, nantinya ini akan menjadi bukit pepohonan. Semua pepohonan itu terpusat di sini, Mbak. Karena ini elevasi paling tinggi. Nah, ini kita tanamin pepohonan di sini. Kemudian untuk di area depan kita ini sebelah kanan ya, itu sedang ada pekerjaan pondasi, pekerjaan borpel dan pekerjaan pelcap. Nah, di situ adalah tower 4. Jadi tower 4 itu terdiri dari 6 lantai dan rencana akan menampung kurang lebih sekitar 291 ASN di sini. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri kita, tower 3. Nah, tower 3 ini sama 6 lantai juga, tetapi di tower 3 ini ada basement. Nah, kemudian 6 lantai plus basement ini di tower 3 menampung kurang lebih 439 ASN. Jadi lebih besar daripada tower 4. Di situ masih ada pekerjaan borpel, Mbak. Ya, tahap pekerjaan pondasi borpel. Kemudian yang di depan kita yang ada tulisan tower 2 itu belakangnya itu sudah memasuki kawasan tower 2. Nah, lokasinya di sini, Mbak. Nah, tower 2 ini juga 6 lantai juga dan menampung 241 ASN. Lebih kecil lagi. Tower 2 sedang pekerjaan pondasi juga sama seperti di tower 3. Kemudian di sebelah kirinya tower 2 itu ada ini, multifunction. Itu rencana untuk boleh untuk lapangan upacara juga dan untuk parkiran juga ada di area itu. Kemudian yang di belakang itu adalah tower 1. Nah, tower 1 ini sama seperti luasannya di tower 3. Itu kurang lebih juga menampung 439 ASN, 6 lantai juga. Cuman bedanya tower 3 ada basement, tapi yang di tower 1 nggak ada. Tapi luasannya kurang lebih sama untuk menampung 439 ASN itu, Mbak. 4 tower ini kita lakukan bersamaan. Jadi pondasi, masih tahap pekerjaan pondasi atau struktur bawah. Nah, kemudian mulai bulan ini, awal bulan Juli ini kita bisa mulai untuk pekerjaan struktur atasnya. Sampai saat ini sekitar 200-an pekerja. Ya. Nanti akan nambah lagi? Nambah lagi. Puncaknya ada berapa? di November mungkin. Itu sekitar puncaknya 900 pekerja. 900? Ya. Ribuan. Hampir 1000? Hampir 1000 pekerja di peaknya nanti bulan November. Kendalanya mungkin di pengadaannya, karena di area sini mungkin jauh dari pusat-pusat industri seperti besi, juga beton, dan alat-alat berat juga. Kalau pada saat hujan, jadi di KN ini, di Kalimantan ini, selama saya di proyek IKN ini, kita susah menebak untuk cuaca, Mbak. Jadi pagi panas, 1 jam kemudian langsung hujan bisa juga. Jadi susah ditebak kalau di area IKN ini. Kadang kita pagi jam 8 itu mendung, ya kan, gelap, tiba-tiba panas, nggak jadi hujan, gitu. Sering seperti itu. Nah, jadi mungkin kita pada saat pekerjaan tanah, pada cuaca yang ekstrim, hujan, kita nggak bisa dilakukan pekerjaan tanah. Kecuali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih di area dalam gedung masih bisa kita lakukan. Sebetulnya. Kecuali pekerjaan pengecoran, nah itu kan harus tetap kita laksanakan. Jadi kita akan menyediakan tenda, Mbak, tenda. Jadi pekerjaan di area dalam tenda masih tetap bisa berjalan. Seperti itu. Sebenarnya kan kita kontrak sampai Oktober ya.
Oktober 2024. Namun kita ditargetkan sampai Agustus itu sudah selesai, Agustus 2024. Sampai saat ini mungkin ini masuk minggu ke-26 ya, sudah sekitar 10%. 10%. Ya. Oke, sampai saat ini 10% dengan target Agustus 2024 100% ya Pak. Oke, semoga lancar. Amin. Semoga proses pembangunan di kawasan Kemenko 4 dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target ya. Selanjutnya, kami bergerak ke lokasi berikutnya. Nah, ini nih yang fotonya dijadikan ilustrasi hunian ASN. Ternyata ini adalah hunian untuk pekerja konstruksi. Di kawasan ini cukup lengkap. Sudah ada tower hunian, masjid, bahkan kantin. Dalam satu tower terdiri dari 4 lantai, di mana masing-masing lantai terdapat kamar untuk pekerja dan kamar mandi terpisah di bagian ujung-ujung lorong. Untuk satu kamar bisa diisi maksimal 8 orang. Di dalamnya ada 8 bunk bed dan 2 kipas angin. Ya, beginilah kira-kira kehidupan jadi pekerja konstruksi di IKN. Gimana? Kamu tertarik pindah ke IKN?